Di suatu tempat di negara budidaya peringkat 1 di Suzaku, seorang lelaki tua kotor yang sedang makan daging ayam tiba-tiba batuk beberapa kali dan meludahkan daging ayam di mulutnya. Wajahnya sangat suram ketika dia berdiri, tetapi kemudian setelah merenung sedikit, dia duduk. Ekspresinya sangat jelek ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Kakak senior, kau dan aku telah berjuang sepanjang hidup. Apakah kita akan terus bertarung bahkan ketika kita akan mati? Aku kalah dalam pertempuran untuk gelar Suzaku saat itu sehingga kamu bisa memilikinya. Tapi kamu tidak harus mendorongnya terlalu jauh. Karena Wang Lin dapat kembali dari alam surgawi, ia dipilih olehku. Jika kamu menghancurkannya, aku akan menghancurkan Qian Feng. Dia melemparkan paha ayam di tangannya dan matanya bersinar karena marah. Namun saya penasaran apa kemungkinan junior Wang Lin mengubah gadis kecil Liu Mei itu menjadi tungku kultivasinya? Saudara senior, mari kita lihat apakah murid Anda lebih baik atau kandidat yang saya pilih lebih unggul. Itu juga akan sangat menyenangkan. Wang Lin sedang berkultivasi dengan mata tertutup saat duduk di atas binatang buas. Setelah waktu yang lama dia membuka matanya dan menghela nafas. Luka tubuhku baik-baik saja, tetapi luka pada jiwaku adalah masalah. Juga saya punya perasaan bahaya di sini di Suzaku. Perasaan ini pasti akurat. Cedera Red Butterfly mirip dengan milikku, tapi dia akan menerobos. Jika saya tidak bisa mencapai tahap akhir formasi jiwa pada saat dia keluar dari pelatihan pintu tertutup, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan melawannya. Wang Lin berpikir keras ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Nyamuk berhenti terbang dan melihat sekeliling dengan bingung. Transfer gayung besar. Suara kuno tiba-tiba terdengar dan kemudian formasi raksasa muncul di langit. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk menyingkirkan nyamuk dan berteleportasi. Namun dia hanya melakukan teleport 1000 kaki sebelum dia tersingkir dari teleportasi oleh kekuatan yang tak terlihat. Tak lama setelah itu formasi di langit bergerak dan gelombang energi spiritual yang kuat mengalir keluar darinya. Wang Lin kaget dan tersedot ke dalam formasi. Dalam sekejap mata tubuhnya menghilang di dalam formasi. Formasi perlahan menghilang dan seorang pria tua perlahan keluar. Dia bergumam, "Negara Sueyu, kamu berutang budi pada lelaki tua ini." Orang ini adalah orang yang duduk di sebelah Gong Sunpo. Dia adalah penatua urusan luar negeri. Di daerah sepi di ujung utara benua Suzaku, formasi raksasa tiba-tiba terbuka dan seseorang keluar. Wang Lin menghentikan tubuhnya di udara. Dia melihat sekeliling dan ekspresinya menjadi gelap. Ada seorang pria parubaya di hadapannya serta meja, kursi, dan satu set teh. Pria parubaya itu sedang duduk di kursi saat dia mengambil cangkir, menyesap dan berkata, "Junior Cheng Niu, aku Master Sekte Sueyu, Li Wanfeng. Aku di sini untuk mengambil hidupmu demi Red Butterfly." Transformasi jiwa. Dia bisa memberitahu tingkat kultivasi pria parubaya itu sekilas. Ekspresinya semakin gelap. Tanpa ragu-ragu ia mencoba merobek celah spasial untuk melarikan diri dengan kompas bintang. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa melawan kultivator transformasi jiwa. Dia hanya bisa mencoba melarikan diri. Namun mata Wang Lin tiba-tiba menjadi dingin. Biasanya dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia bisa dengan mudah merobek ruang terbuka, tapi saat ini dia tidak bisa merobeknya bahkan ketika menggunakan semua kekuatannya. Ini tidak ada hubungannya dengan penurunan tingkat kultivasinya. Bagaimanapun dia masih pada tahap awal formasi jiwa, jadi dia seharusnya bisa dengan mudah membuka celah spasial. Pria parubaya meletakkan cangkir teh dan menggelengkan kepalanya. "Bocah, untuk mencegahmu melarikan diri aku memasang formasi untuk menyegel ruang di area ini. Kompas bintangmu mungkin juga tumpukan sampah di sini." Tanpa sepatah kata pun Wang Lin berbalik ke teleportasi. Tapi kemudian matanya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Dia tidak bisa berteleportasi. Kompas bintang tidak berguna dan teleportasi tidak berguna. Orang ini jelas telah melakukan banyak penelitian untuk mengatur jebakan ini, untuk mencegah Wang Lin melarikan diri. Wang Lin mengambil satu langkah dan dengan cepat mundur. Pria parubaya itu dengan santai menuangkan secangkir lagi, dengan lembut meniup teh, menyesap, meletakkan cangkir itu dan berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku biasanya tidak bertindak, tetapi ketika aku melakukannya, aku tidak membiarkan pertahananku lemah hanya karena targetku adalah pada tahap formasi jiwa. Cheng Niu, kamu pasti mati kali ini." Dia terbang ke Wang Lin. Pria parubaya itu terbang dengan kecepatan yang persis sama dengan Wang Lin. Dia terlalu lambat untuk mengejar kecepatan dengan sengaja, seperti kucing bermain dengan tikus. Ekspresi Wang Lin semakin gelap. Dia membuka tas penyimpanannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia mengisinya dengan energi spiritual menyebabkan api biru dengan cepat mengelilinginya, dan kemudian menghilang. "Santai, cepatlah datang." Wang Lin menghela nafas. Tidak lama kemudian dia dengan cepat berhenti. Di depannya berdiri 3 orang. Mereka bertiga mengenakan jubah hitam dan wajah mereka tertutup. Orang di tengah mengambil langkah ke depan dan kemudian aura yang menindas muncul. Kultivator transformasi jiwa lain. Hati Wang Lin terasa sangat pahit. Pada saat ini pria parubaya itu tiba. Dia berhenti 100 kaki dari Wang Lin dan berkata, "Tidak perlu lari,
Cheng Niu, hari ini adalah hari kamu mati. Dengan itu dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Wang Lin. Angin puyuh tiba-tiba muncul dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur. Dia mengambil pedang surgawi dan menebas angin puyuh. Energi pedang menghancurkan angin puyuh dan menyerbu ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu menunjukkan senyum mengejek. Dia menangkap energi pedang dengan tangannya dan menghancurkannya. Apa ini? Pria parubaya itu sedikit terkejut. Tangan kanannya terasa agak mati rasa. Wang Lin menghela nafas lagi. Setelah tingkat kultivasinya turun, energi spiritualnya berantakan. Jiwa asalnya juga mengalami kerusakan, jadi dia bahkan tidak bisa menunjukkan kekuatan yang sama ketika melawan Red Butterfly. Wang Lin mengepalkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri lagi. Tepat pada saat ini kultivator transformasi jiwa mengenakan jubah hitam mendengus. Dia menangkap Wang Lin seperti kilat dan dengan lembut memukul punggung Wang Lin dengan telapak tangannya. Wang Lin mengerang menyakitkan. Dia hanya punya waktu untuk memfokuskan semua energi spiritual yang tersisa di tubuhnya di punggungnya dan menggunakan pedang surgawi untuk memblokir. Namun tubuhnya masih dihantam oleh kekuatan yang kuat dan terjatuh ke tanah sejauh 1000 kaki. Dia batuk seteguk darah besar bersama dengan beberapa bagian kecil organ dalamnya. Wajah Wang Lin hampir seperti orang mati. Sekarang ada lebih banyak luka daripada sebelumnya. Orang berjubah hitam mengulurkan tangan dan mengambil pedang surgawi Wang In. Dia berkata, ini adalah pedang yang bagus. Bahkan ada roh pedang di dalamnya. Tidak buruk. Lelaki setengah baya itu tersenyum tipis dan berkata, pedang ini milikmu, tapi bendera kecil yang bisa menarik pembalasan ilahi itu milikku. Pria tua berjubah hitam itu tertawa dan berkata, oke, kompas bintang awalnya milik klan saya, jadi saya akan mengambilnya kembali. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, tentu saja. Wang Lin berjuang untuk bangun. Kakinya sedikit gemetar. Ini karena luka-lukanya. Dengan ekspresi cemberut dia menatap pria tua berjubah hitam dan berkata, klan setan raksasa. Pria tua berjubah hitam itu melepaskan topengnya, menunjukkan seorang penatua berambut abu-abu, tetapi matanya seperti cahaya bulan. Dia memandang Wang Lin dan tertawa. Junior Cheng Niu, orang tua ini memang dari klan setan raksasa. Saat di alam surgawi, Anda mencuri kompas bintang dari tuan muda kami, jadi saya di sini untuk mengambilnya kembali hari ini. Saya harap Anda tidak keberatan. Tatapan Wang Lin gelap. Tangan kanannya bergetar ketika dia mengeluarkan pil dari tasnya dan memakannya di hadapan dua kultivator transformasi jiwa. Kemudian dia dengan tenang berkata, dua monster tua transformasi jiwa keluar sekaligus untuk membunuhku. Kehormatan ini saya akan mengingatnya. Lelaki setengah baya itu tersenyum tipis dan berkata, itu benar. Meskipun kamu akan mati, kamu harus mati dengan tersenyum. Adapun harta kamu, saya akan menjaganya. Dengan itu dia menunjuk Wang Lin lagi. Kali ini gelombang energi spiritual melesat dari jari pria parubaya itu ke arah Wang Lin. Wang Lin telah berhasil memulihkan sedikit energi spiritual, jadi dia mengeluarkan bendera pembatasan dan menggoyangkannya. Gas pembatas keluar dan membentuk dinding pembatas untuk menghalangi gelombang energi spiritual itu. Banyak lapisan gas pembatasan hancur tetapi berhasil menghentikan energi spiritual yang sedang menuju ke Wang Lin. Mata pria parubaya itu menyala ketika melihat ke arah bendera pembatasan di tangan Wang Lin dan tersenyum. Bendera kecil yang bagus. Saya harus mempelajarinya dengan baik. Dari sudut pandangnya Cheng Niu pasti akan mati. Tidak mungkin bagi dua kultivator transformasi jiwa untuk tidak dapat membunuh seorang kultivator formasi jiwa belaka. Wajah Wang Lin menjadi lebih pucat dan sedikit keputusasaan muncul di hatinya. Tubuh aslinya pasti tidak bisa datang. Mengabaikan fakta bahwa itu terlalu jauh, tubuh aslinya masih tidak bisa datang ke sini atau dia akan mati secara nyata. Dia harus mengulur waktu sampai santai tiba. Ini satu-satunya cara. Namun semua energi spiritualnya habis ketika ia menggunakan bendera pembatasan. Tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Pria parubaya itu hendak menunjukkan jarinya lagi ketika salah satu dari orang-orang berpakaian hitam di sebelah pria tua itu pergi dan dengan hormat berkata, leluhur biarkan junior membunuh orang ini untuk membalas dendam diriku. Pria parubaya menurunkan tangannya dan melihat ke arah leluhur klan setan raksasa. Nenek moyang menatap orang berjubah hitam dan mengangguk. Orang berjubah hitam itu berbalik dan melepas topengnya. Itu adalah Cihu. Mata Cihu tenang saat ia terbang menuju Wang Lin. Cihu. Saat Wang Lin memegang bendera pembatasan di tangannya matanya mengungkapkan perasaan yang rumit. Cheng Niu, terimalah kematianmu. Cihu berteriak tetapi matanya mengungkapkan cahaya misterius. Telapak tangannya mengeluarkan gelombang energi spiritual. Ketika Wang Lin melihat tatapan Cihu, jantungnya berdetak kencang. Gelombang energi spiritual yang terbang menuju Wang Lin tidak memiliki kekuatan serangan, itu diserap oleh tubuh Wang Lin. Segera energi spiritual mulai mengisi tubuh Wang Lin. Cihu datang dengan cepat dan menendang Wang Lin, menyebabkan dia terbang sangat jauh. Tendangan ini tidak hanya tidak membahayakan Wang Lin, bahkan mengirim gelombang energi spiritual ke dalam dirinya. Saudara Cheng melarikan diri ke tenggara.
Suara cemas Cihu memasuki telinga Wang Lin. Pria parubaya itu bisa melihat menembusnya langsung dan mendengus. Nenek moyang klan setan raksasa menyerbu dan berteriak, "Cihu, apa yang kamu lakukan?" Cihu pindah untuk memblokir leluhurnya. Matanya jernih ketika dia berteriak, "Leluhur, kompas bintang itu adalah sesuatu yang saya berikan kepada Cheng Niu, bukan sesuatu yang dia curi. Aku, Cihu adalah seorang lelaki. Cheng Niu menyelamatkan saya beberapa kali di alam surgawi dan dia adalah teman saya. Bagaimana saya bisa meninggalkannya begitu saja?" Nenek moyang dari klan setan raksasa mengeluarkan tawa yang marah. Dia akan pergi ke sisi Cihu. Namun Cihu meraung dan gambar kapak di dahinya melintas. Dia mengambil langkah ke arah leluhurnya dan berteriak, "Kompas bintang itu tidak berguna bagi kita. Jadi bagaimana jika saya memberikannya kepada orang lain? Anda sudah mengambil pedangnya. Apakah itu tidak cukup?" Leluhurnya tiba-tiba berbalik dan menatap Cihu. Dia mengulurkan tangan dan Cihu segera merasa dirinya benar-benar terkunci di tempat oleh kekuatan yang kuat. "Jika kamu bukan junior dengan darah setan raksasa paling murni, aku akan membunuhmu hari ini. Dasar bocah yang tidak tahu berterima kasih. Setelah kami kembali ke klan, Anda akan dihukum dengan pelatihan pintu tertutup selama 100 tahun dan menderita rasa sakit karena tubuh Anda diperhalus." Dengan itu dia mengejar Wang Lin yang melarikan diri. Cihu mengepalkan tinjunya saat dia melihat ke arah tempat Wang Lin melarikan diri. "Saudara Cheng, aku sudah mencoba yang terbaik." Cihu merasa sedih. Dia tidak berpikir bahwa Wang Lin akan bertahan hidup. Alasan dia ingin menyinggung leluhur adalah untuk tidak mengecewakan dirinya sendiri. "Aku Cihu adalah pria terhormat. Cheng Niu menganggapku teman, jadi aku tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu tidak berperasaan." Wang Lin telah memulihkan energi spiritual dengan bantuan Cihu dan menggunakannya untuk melarikan diri. Saat dia terbang, Wang Lin menunjuk alisnya dan menghela nafas. Dia tidak tahu formasi apa yang telah diletakkan musuh. Dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa merobek ruang terbuka atau berteleportasi, dan dia bahkan merasakan sesuatu menghalangi dia memasuki manik penentang surga. Setidaknya saat ini dia tidak akan bisa masuk tanpa waktu. Formasi ini sangat misterius. Bukan hanya Wang Lin yang tidak bisa berteleportasi, leluhur klan iblis raksasa yang menempatkan formasi juga tidak bisa berteleportasi. "Pedang langit dicuri, jika aku hidup hari ini, aku harus mengambilnya kembali." Sedikit kebencian muncul di mata Wang Lin. Namun tepat pada saat ini pria parubaya itu menangkap Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku akan mengirimmu ke kematianmu." Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan dengan ibu jari kanannya. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak dari ibu jari, tetapi tepat sebelum kekuatan menghantam Wang Lin, domain yang kuat juga melonjak ke arahnya. Domain ini memiliki aroma teh. Untuk menempatkan semua upaya seseorang dalam menghargai teh, untuk mengalami hidup dan memiliki teh menemani seseorang seumur hidup. Domain hidup dan mati Wang Lin segera muncul, tetapi ketika memasang melawan domain seorang kultivator transformasi jiwa, dia tidak bisa bersaing. Dia batuk lebih banyak darah dan jiwa asalnya rusak lagi. Tubuh Wang Lin jatuh dari langit. Tanda yang tampak seperti daun teh muncul di wajah Wang Lin. Setiap kali mereka bersinar, tubuh Wang Lin akan melemah. Jiwa asalnya perlahan-lahan menghilang. Pada saat ini leluhur klan setan raksasa menangkap dan menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin. "Kami sudah membuang banyak waktu. Setelah Anda membunuh orang ini, saya masih punya hal lain yang harus dilakukan." "Rekan kultivator Li, silakan." Mata pria parubaya itu menyala dan dia tersenyum. "Kamu tidak mau bertindak karena kamu takut dengan Gunung Suzaku. Baiklah, karena ini rencanaku, aku akan melakukannya." Dengan itu dia menunjuk Wang Lin. Dia akan mengakhiri hidup Wang Lin. Namun tepat pada saat ini tepukan gemuruh datang dari langit dan keretakan raksasa di ruang terbuka. Peti mati hitam dan ungu turun dari langit. Mendengus dingin datang dari peti mati. Formasi penyegelan setan surga dan kematian. "Jika saya belum mengetahui formasi ini, akan sangat sulit bagi saya untuk masuk." Seorang lelaki tua berjubah merah menatap 3 orang di bawahnya dengan mata berbinar. Setelah melihat leluhur klan setan raksasa dan pria parubaya, wajahnya menjadi gelap dan dia mengutuk. "Cheng Niu, apa kamu tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan daripada membuat dirimu bermasalah? Harus kukatakan, apakah kalian berdua tidak malu karena bergabung untuk membunuh junior formasi jiwa?"
Mayat sekte. Pria parubaya menarik jarinya. Matanya berbinar saat dia menatap pria tua itu. Pria tua berjubah merah itu adalah sesepuh kepala sekte mayat. Santai. Ekspresi santai cemberut ketika dia melihat pria parubaya di depannya. Dia kemudian memindahkan pandangannya ke nenek moyang klan setan raksasa. Dia diam-diam mengutuk. Meskipun leluhur klan setan raksasa hanya pada tahap awal transformation jiwa, dia tahu bahwa anggota klan setan raksasa mendapatkan akses ke kekuatan garis keturunan mereka ketika mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Meskipun dia berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, kekuatan itu adalah sesuatu yang tidak mudah dia remehkan. Sun Tai berkata, "Aku akan membawa orang ini pergi." Rekan kultivator. Pria parubaya dari Sueyu akan berbicara. Santai memandang pria parubaya itu dan berteriak, "Tutup mulutmu dan enyahlah." Seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal belaka dan yang mencapainya dengan paksa, tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Wajah pria parubaya itu berubah dari biru menjadi merah. Sejak dia mencapai tahap transformasi jiwa, dia diperlakukan seperti penguasa di Sueyu. Bahkan ketika bertemu dengan kultivator transformasi jiwa lainnya, tidak ada dari mereka yang berani berbicara dengannya seperti ini. Santai mendengus dan mengalihkan pandangannya ke leluhur klan setan raksasa. Ekspresi leluhur klan setan raksasa cemberut saat dia menatap Santai. Setelah merenung sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, orang ini harus mati dan mayatnya pasti milikku." Pria parubaya dari Sueyu terkejut. Dia menoleh untuk melihat leluhur klan setan raksasa. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan dia menginginkan mayat itu. Santai mendengus dan berteriak, "Kamu bukan anggota mayat sekte saya. Apa guna yang kamu mengambil mayatnya?" Leluhur klan setan raksasa menatap Santai dan dengan tegas berkata, "Aku punya urusan sendiri." Dia memang menggunakan mayatnya. Bahkan jika pria Sueyu tidak datang untuk menanyakannya, dia masih akan bertindak diam-diam untuk membunuh Wang Lin. Dia tahu bahwa nama asli Cheng Niu adalah Wang Lin. Mengambil kembali kompas bintang hanyalah alasan untuk membunuh Wang Lin. Alasan sebenarnya adalah berita yang dibawa kembali oleh anggota klan yang pergi untuk membuka medan perang asing 500 tahun yang lalu. Manik yang menentang surga adalah harta yang bahkan diinginkan oleh aliansi budidaya. Jika sekte setan raksasa saya mendapatkannya dan menyerahkannya ke aliansi budidaya, kita pasti akan diberikan status peringkat 6. Lalu kita bisa meninggalkan Suzaku dan mendapatkan planet sekte kita sendiri. Maka klan saya akan memiliki kemampuan untuk memiliki para kultivator tingkat ascendant. Manik menantang surga diperoleh oleh Wang Lin ini. Semua pikiran ini dengan cepat melintasi kepalanya. Dia memutuskan bahwa mayat Wang Lin tidak boleh dicuri oleh orang lain hari ini. Tahun itu anggota klan yang melaporkan berita itu segera dibunuh olehnya dan jiwanya digeledah dengan hati-hati. Setelah menentukan bahwa anggota klan tidak memberitahu orang lain dan bahwa jumlah orang yang tahu sangat sedikit, dia memutuskan untuk tidak membunuh semua orang dan untuk diam-diam mencari Wang Lin. Namun meskipun leluhur memiliki banyak kekuatan, Wang Lin tampaknya telah menguap dan Suzaku terlalu besar. Berdasarkan informasi dari anggota klan, Wang Lin menghilang di dalam keretakan spasial di dalam medan pertempuran asing. Jadi dia secara pribadi pergi ke medan perang asing dan mencari di dalam keretakan spasial selama 100 tahun tetapi masih belum menemukan apapun. Dia secara bertahap memasukkannya ke dalam benaknya dan merasa menyesal. Dia percaya bahwa Wang Lin telah mati tanpa sisa dan Manik penentang surga sekali lagi hilang. Namun semua ini berubah ketika Cheng Niu muncul. Dia menemukan apa yang dikatakan Cihu aneh. Setelah menggunakan statusnya sebagai leluhur untuk memaksa Cihu akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Leluhur segera menjadi curiga. Setelah melakukan penyelidikan, ia menemukan bahwa Cheng Niu adalah Wang Lin. Sebagai hasilnya dia langsung menjadi bahagia, tetapi karena campur tangan Suzaku, dia tidak bisa bertindak atau semuanya akan menjadi mimpi. Namun dia memang membunuh satu orang lain yang mengetahui masalah ini. Itu adalah utusan dari negara budidaya peringkat 4. Ketika leluhur klan setan raksasa menggeledah jiwa utusan, ia menemukan bahwa utusan itu tidak yakin akan berita itu dan belum melaporkannya. Setelah mengkonfirmasi ini, dia santai dan memutuskan untuk menunggu saat yang tepat untuk membunuh Wang Lin. Suatu hari, Liwan Suyu datang untuk memintanya mengatur formasi untuk membantu membunuh Wang Lin. Dia datang dengan alasan mengambil kompas bintang sehingga dia bisa mendekati Wang Lin. Sebagai hasilnya, bahkan jika Suzaku melihat masalah ini, Suyu akan menerima pukulan itu dan dia akan dapat secara diam-diam mengambil manik penentang surga. Bahkan jika Wang Lin mati, dia bisa menggunakan teknik rahasia untuk menemukan keberadaan manik penentang surga. Mata Santai menjadi gelap. Dia mendengus dan terbang menuju Wang Lin. Pria parubaya itu dengan cepat terbang. Dia mengeluarkan arloji perunggu dan akan memblokir Santai. Tetapi Santai berteriak, "Enyahlah."
Dan sebuah kekuatan muncul dari tubuh Santai, menyebabkan lelaki parubaya itu berhenti sejenak. Kamu berani? Leluhur klan setan raksasa melemparkan tinju. Sebuah pusaran hitam tiba-tiba muncul dan mendekat pada Santai. Tangan kanan Santai menunjuk ke peti mati di belakangnya. Tutup peti mati bergerak sedikit dan tubuh mumi terbang keluar untuk melawan leluhur klan setan raksasa. Dia mengambil kesempatan ini untuk menjangkau dan meraih Wang Lin. Wang Lin sangat lemah saat ini, matanya tertutup dan wajahnya pucat pasi. Tanpa sepatah kata pun Santai berbalik dan terbang ke celah. Ekspresi pria parubaya itu gelisah. Dia ragu-ragu sebentar dan tidak bertindak. Bagaimana mungkin leluhur klan setan raksasa menyaksikan domba gemuk ini dicuri langsung dari tangannya? Dia meraung ketika tubuhnya berderak dan tubuhnya tiba-tiba menjadi 100 kaki. Kemudian kapak raksasa muncul di tangannya. Setelah mengejar Santai ke celah, dia mengayunkan kapak ke bawah menyebabkan gemuruh-gemuruh bergema di kekosongan. Gelombang raksasa energi kapak meletus menyebabkan ekspresi Santai menjadi gelap. Dia sudah tahu bahwa klan setan raksasa itu sulit untuk dihadapi. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menembaknya pada energi kapak. Setelah ledakan keras Santai keluar dari celah itu, leluhur sekte setan raksasa mengeluarkan raungan. Dengan beberapa langkah dia berjalan keluar dari celah dan mengejar Santai. Di bagian utara benua Suzaku, orang bisa melihat dua sinar cahaya terbang melintasi langit. Sementara Santai berlari, wajahnya suram dan dia mengutuk. Kamu benar-benar berpikir aku takut padamu. Tangan kanannya membuat segel dan dia menempelkannya di dahi Wang Lin. Lalu dia melemparkan tubuh Wang Lin ke hutan lebat di bawah. Saat Wang Lin mendarat dia berjuang untuk membuka matanya dan kemudian duduk dalam posisi lotus. Dia mulai berkultivasi untuk melawan domain pria parubaya dan segel Santai. Dia terjaga sekarang dan tahu bahwa Santai tidak punya niat baik. Bagi Santai, datang untuk menyelamatkan Wang Lin lebih baik daripada mati. Leluhur klan setan raksasa mengejar mereka. Dengan gelombang kapak raksasanya, ia mengirimkan gelombang energi kapak. Dengan ledakan, ruang sebelah Santai meledak, menciptakan keretakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Santai mengutuk. Dia menunjuk ke udara dan 3 sinar hijau keluar. 3 sinar cahaya berubah menjadi 3 mayat yang diarahkan ke leluhur sekte setan raksasa. Santai berteriak, meledak. Ledakan yang membelah surga terjadi di langit. Kekuatan kuat dari ledakan mendorong leluhur klan setan raksasa kembali beberapa puluh kaki. Ekspresi Santai sangat marah saat dia maju ke depan. Pada saat yang sama tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menekan leluhur klan setan raksasa. Leluhur mengeluarkan ekspresi suram. Dia hanya pada tahap awal transformasi jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan garis keturunannya, dia tidak akan berani melawan seorang kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan. Namun Wang Lin terlalu penting bagi klan setan raksasanya, jadi dia hanya bisa bertarung. Telapak tangan raksasa itu mengandung kekuatan yang jauh melebihi energi spiritual. Kultivator transformasi jiwa tidak menggunakan energi spiritual dari langit dan bumi, mereka membutuhkan energi spiritual surgawi untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Oleh karena itu serangan mereka secara alami akan mengandung energi spiritual surgawi yang tersembunyi di dalamnya. Sebelumnya ketika pria parubaya dan leluhur menyerang Wang Lin, mereka tidak menggunakan energi spiritual surgawi. Bagaimanapun energi spiritual celestial tidak dapat dipulihkan kecuali mereka memiliki giok langit, sehingga mereka tidak akan menggunakannya dengan sembarangan. Giok langit sangat sulit untuk diraih. Ini adalah alasan mengapa tidak ada banyak kultivator transformasi jiwa, dan mengapa ada begitu sedikit pertempuran hidup dan mati antara yang ada di sekitar. Secara umum para kultivator transformasi jiwa tidak dengan santai menggunakan energi spiritual celestial, tetapi ketika mereka melakukannya, kekuatan mereka menakutkan. Menggunakan energi spiritual surgawi adalah sesuatu yang unik bagi para kultivator pada tahap transformasi jiwa ke atas. Itu sama dengan domain untuk kultivator transformasi jiwa dan di atasnya. Ini adalah perubahan kualitas kekuatan seseorang. Meskipun telapak tangan dari Santai ini hanya telapak tangan sederhana tanpa teknik yang kuat di belakangnya. Jika itu adalah serangan normal, itu tidak akan berbahaya tetapi karena mengandung sedikit energi spiritual surgawi, kekuatannya sangat besar. Bahkan jika itu hanya teknik bola api sederhana, jika mengandung sedikit energi spiritual, itu akan menjadi langkah yang berbahaya. Energi spiritual surgawi menyebabkan leluhur klan setan raksasa terkejut. Matanya menyala dan sedikit energi spiritual surgawi memasuki tangan kanannya. Dia mengayunkan kapaknya untuk memenuhi telapak tangan. Setelah ledakan keras, tanah hancur dan cahaya berwarna pelangi memenuhi langit saat gelombang kejut menyebar. Setengah dari gunung besar di dekatnya runtuh menjadi debu. Gelombang kejut ini datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat, jadi itu tidak menyebar terlalu jauh. Bagaimanapun tidak satu pun dari mereka menggunakan banyak energi spiritual celestial. Tubuh leluhur klan setan raksasa bergetar ketika darah keluar dari sudut mulutnya. Dia sangat marah tapi dia tidak berani melawan Santai.
Sebaliknya ia menyerbu ke arah hutan yang lebat. Saya seorang kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Begitu aku membunuhmu, aku yakin aku bisa mendapatkan manfaat yang bagus untuk mayat anggota klan setan raksasa. Santai mendengus saat dia maju ke depan dan mengangkat tangannya ke udara. Dia berteriak, "Guntur!" Dengan letusan, sinar petir merah muncul di langit dan turun. Santai berteriak, "Domain Guntur saya diperoleh setelah saya menerima konsekuensi besar untuk berkultivasi di planet Guntur Surgawi selama 100 tahun. Anda hanya anggota cabang dari klan setan raksasa. Mati untukku." Ekspresi leluhur klan setan kegelapan menjadi gelap ketika dia melihat kilat hitam. Dia meraung menyebabkan tubuhnya tumbuh 30 kaki lebih tinggi dan meninju petir yang turun. Ledakan keras lainnya. Petir menyebar ke seluruh tubuh leluhur menyebabkan wajahnya pucat. Lebih banyak darah merembes keluar sudut mulutnya saat dia menatap Santai. Pada saat ini pria parubaya dari Suyu diam-diam berteleportasi ke sebelah tempat Wang Lin berkultivasi. Dia tersenyum kejam sambil mengangkat tangannya untuk membunuh Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan tatapan ganas. Dia baru saja mencoba memulihkan sebelumnya tetapi menyadari bahwa domain teh orang ini dan segel dari Suntai bersama-sama telah membentuk segel yang kuat. Akibatnya dia tidak bisa memulihkan energi spiritual sama sekali. Bahkan ketika dia minum pil saat pil larut, energi spiritual akan diserap oleh segel. Jumlah energi spiritual yang dia miliki saat ini kurang dari apa yang dimiliki oleh seorang pembentukan pondasi. Itu hanya sekitar tingkat kultivator kondensasi Ki lapisan ketiga, dan itu terus menurun. Setelah semua energi spiritual terkuras dari tubuhnya, dia akan menjadi seperti manusia dan dapat dengan mudah dibunuh oleh seniman bela diri yang fana. Jiwa asalnya sangat lemah dan bisa runtuh kapan saja, jadi dia bahkan tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Ini adalah cedera paling serius yang pernah dideritanya dalam hidup selain satu kali dia kehilangan tubuhnya. Mata pria parubaya itu menyala dan dia menekan dengan tangan kanannya. Tapi baru saja dia melakukannya, sinar petir hitam tiba-tiba turun dari langit. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Namun kilat tampaknya telah tumbuh dan mengejarnya. Dalam sekejap mata, kilat dan pria parubaya menghilang di cakrawala. "Kamu berani mencoba menyelinap di dekatku?" Santai mencibir dan membentuk segel dengan tangannya. Dia memutuskan untuk menakut-nakuti leluhur klan setan raksasa sebelum menetap untuk berurusan dengan Wang Lin. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan sepenuhnya menyegel Wang Lin saat ini untuk mencegah jiwa asalnya tidak hancur. Mata leluhur sekte setan raksasa mengungkapkan cahaya misterius. Dia memandang Santai dan berkata, "Aku akan mengambil orang ini dan mengembalikannya dalam 7 hari. Santai berkata, tanpa ragu-ragu, "Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini membawa Wang Lin pergi?" Itu seperti menempatkan jiwa asalnya di tangan orang lain. Leluhur klan setan raksasa merenung sedikit dan kemudian berkata, "Kamu yang memaksaku. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan kekuatan garis keturunan sejak mencapai tahap transformasi jiwa. Terima seranganku." Setelah dia selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan pembuluh darah di kepalanya muncul keluar, seperti dia sedang menahan rasa sakit yang sangat besar. Segera pusaran raksasa muncul di belakangnya. Cahaya hitam dipancarkan oleh pusaran saat berputar perlahan. Kekuatan misterius menyebar dari itu. Ekspresi Santai berubah. Tepat pada saat ini leluhur klan setan raksasa berteriak, "Putar!" Pusaran di belakangnya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat dan kekuatan isap yang kuat muncul. Namun daya isap ini tidak berpengaruh pada lingkungan, itu hanya mempengaruhi Santai. Santai segera merasakan kekuatan isap yang kuat dari pusaran dan merasa dirinya ditarik. Dia mengepalkan giginya dan menggunakan energi spiritual surgawi di tubuhnya tanpa keberatan. Dia menunjuk ke udara dan sebuah peti mati merah tiba-tiba muncul. Telapak tangan Santai menyentuh peti mati yang menyebabkannya hancur. Tubuh seorang bocah melayang keluar dari peti mati. "Putar!" Leluhur klan setan raksasa berteriak lagi. Pembuluh darah di tubuhnya semakin menonjol. Kemampuan garis keturunan sangat menekan tubuhnya dan karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, ia hanya bisa bertahan beberapa kali. Pusaran itu mulai berputar seperti orang gila dan Santai diseret ke dalamnya. Dia mengungkapkan pandangan enggan dan berteriak, "Bocah iblis, bunuh dia!" Bocah itu tiba-tiba membuka matanya memperlihatkan cahaya iblis. Butuh satu langkah dan tiba di depan leluhur klan setan raksasa. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada teleportasi. Leluhur sekte setan raksasa melihat bocah itu mendaratkan pukulan di dadanya. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif menghantam tubuhnya. Dia batuk seteguk darah ketika jiwa asalnya dengan cepat keluar dari tubuhnya bersama dengan tas penyimpanannya. Anak itu kemudian menendang lubang melalui tubuh leluhur klan setan raksasa. Namun Santai sudah ditarik ke pusaran. Dia menjerit frustrasi dan perlahan menghilang. Kekuatan garis keturunan sekte setan raksasa tidak memiliki kemampuan untuk menyerang karena tingkat kultivasi yang rendah dari leluhur sekte setan raksasa. Namun itu bisa memindahkan seseorang yang jauh dari Suzaku ke bintang yang jauh. Saat pusaran menghilang,
Santai juga menghilang. Bocah itu adalah satu-satunya benda yang tersisa mengambang di udara. Setelah jeda dia mengejar leluhur sekte setan raksasa. Leluhur sekte setan raksasa tidak punya waktu untuk menangkap Wang Lin. Setelah mengeluarkan raungan frustrasi dia dengan cepat melarikan diri. Bocah itu dengan cepat mengejarnya dan mereka berdua menghilang di cakrawala. Wang Lin menghela nafas lega saat dia berjuang untuk berdiri dan berjalan keluar dari hutan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia bisa merasakan tubuh ini semakin lemah dan jumlah energi spiritual di tubuhnya berkurang. Domain Li Wanfeng dan segel santai telah menyatu hampir dengan sempurna, menyegel kekuatannya. Gambar daun teh menjadi lebih dan lebih solid sampai berubah menjadi bekas luka di dahi Wang Lin. Bekas luka ini mengambil bentuk yang aneh, bentuk segel santai. Wang Lin tersenyum pahit dan berjuang untuk berjalan lama. Dia merasa seperti ada gunung di pundaknya dan setiap langkah adalah perjuangan. Pada saat dia berhasil keluar dari hutan semua energi spiritual di tubuhnya telah habis. Tidak sedikit pun yang tersisa. Cedera fisiknya sangat parah. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang datang dari organ dalam dan jiwa asalnya sangat lemah sehingga hampir runtuh. Begitu dia berjalan keluar dari hutan, dia merasakan sinar matahari di tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lemah dan dia pingsan bahkan sebelum jatuh ke tanah.